Halo, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian ada dalam kondisi yang baik ya, dalam kondisi yang sehat dan siap melakukan pembelajaran kembali. Ya, kita akan lanjutkan materi kita di pembelajaran yang sebelumnya kalian sudah belajar bilangan berpangkat positif dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Pada hari ini kita akan lanjutkan bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Ya, oke, tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat 1. Menemukan sifat bilangan berpangkat 0 dan 2. Memahami bilangan berpangkat negatif. Ya, kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama sekarang adalah bilangan berpangkat 0. Kita lihat sifat pembagian bilangan berpangkat adalah, kamu udah belajar A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Ya, maka kalau kita lihat ini nih contohnya misalnya 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 5 sama dengan, kamu tinggal tulis 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 per 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Kalau kita bagi ini semuanya hasilnya adalah 1. Ya. Yang berikutnya misalnya kalau A pangkat 3 dibagi A pangkat 3. Jadikan A kali A kali A per A kali A kali A. Ini juga sama, hasilnya akan 1. Lalu gimana Bu kalau 0? Sekarang kita lihat contohnya, 0 pangkat 2 dibagi 0 pangkat 2. Berarti kan artinya 0 kali 0 per 0 kali 0. Jadi 0 per 0. 0 per 0 itu tidak dapat didefinisikan, tidak terdefinisi. Ya, oke. Dari penjabaran yang barusan Ibu jabarkan, kita bisa melihat, ya, kita dapat simpulkan sebagai berikut. 1. Untuk sembarang bilangan bulat A dengan A tidak sama dengan 0, selalu berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Ibu ulang. Untuk sembarang bilangan bulat A dengan A tidak sama dengan 0, selalu berlaku A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya. Terus yang berikutnya, A pangkat 0 merupakan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Bilangan pangkat tak sebenarnya itu bilangan pangkat yang tidak dapat diselesaikan. Berikutnya, nomor 2, untuk A sama dengan 0, maka A pangkat 0 tidak terdefinisikan. Untuk A sama dengan 0, maka A pangkat 0 tidak terdefinisikan. Ya. Oke, kalau di satu kalimat kan disederhanakan itu sama aja dengan ini. Segala sesuatu itu bisa bilangan, bisa variabel. Jika dipangkatkan 0, hasilnya pasti 1. Kecuali 0 pangkat 0 tidak terdefinisi. Oke, bisa paham ya sampai sini ya. Itu bilangan berpangkat 0. Oke, lanjutkan. Sekarang bagian yang berikutnya adalah bilangan berpangkat negatif. Ya, bilangan pangkat negatif, perhatikan tabel ini. 10 pangkat 2 itu sama dengan 100. 10 pangkat 1 sama dengan 10. 10 pangkat 0 sama dengan 1. 10 pangkat min 1 sama dengan 1 per 10. 10 pangkat min 2 sama dengan 1 per 100. Terus gimana Bu kalau yang lainnya? Contoh berikutnya. Misalnya kalau bilangan dasarnya Ibu ganti. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 3 pangkat 1 sama dengan 3.
3 pangkat 0 sama dengan 1. 3 pangkat min 1 sama dengan 1/3. 3 pangkat min 2 sama dengan 1/9. Oke ya. Yang akan kita garis bawahi adalah bilangan berpangkat negatifnya. Jadi tolong diperhatikan. Coba 10 pangkat min 2 itu sama dengan 1/100 ya. 10 pangkat min 2 sama dengan 1/100. Lalu 1/10 pangkat 2 itu sama juga 1/100. Maka bisa disimpulkan bahwa 10 pangkat min 2 itu sama dengan 1/10 pangkat 2. Begitu. Ya, sekarang kita lihat 3 nih, yang 3. 3 pangkat min 2 sama dengan 1/9. Lalu 1/3 pangkat 2 sama dengan 1/9. Kita juga bisa simpulkan bahwa 3 pangkat min 2 itu sama dengan 1/3 pangkat 2. Oke, bisa dipahami ya? Oke, jadi kalau begitu, berdasarkan hasil kegiatan di atas yang tadi kita sudah lakukan, dapat diperoleh rumus sebagai berikut, di mana A pangkat min N akan sama dengan 1/A pangkat N, dengan A tidak sama dengan 0. Ya, ulang, A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N, dengan A tidak sama dengan 0. Bilangan A pangkat min N dengan bilangan N bulat positif merupakan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar 2 bilangan berpangkat tak sebenarnya. Yang pertama tadi adalah bilangan berpangkat 0, dan yang sekarang yang berikutnya adalah bilangan berpangkat negatif. Bisa dipahami ya? Pahami sifat dan rumusnya, bisa dimengerti. Kita masuk ke contohnya. Contoh bilangan berpangkat negatif. Coba tentukan hasil pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Seperti yang tadi sudah Ibu bilang, bahwa kalau bilangan berpangkat itu negatif, berarti dia tidak dapat diselesaikan karena bilangan berpangkat tak sebenarnya. Jadi, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah membuat si bilangan berpangkat negatif tersebut menjadi bilangan berpangkat positif. Gitu. Jadi contohnya yang A, 3 pangkat min 4. Berarti kamu harus buat dulu ini menjadi bilangan berpangkat positif. Gimana? Ya dibuat. Jadi 1/3 pangkat 4. Lalu tentukan hasil, berarti baru tinggal dihitung. Berarti 1/81. Begitu. Bisa ya? Coba kalau soalnya yang ini, gimana Bu kalau soalnya kayak gini? 25 kali 10 pangkat min 4. Jadi gimana? Iya, 25 kali 1/10 pangkat 4. Ini nih kamu buat menjadi dari pangkat negatif, kamu ubah dulu menjadi pangkat positif. Setelah itu baru diselesaikan. Jadi sama aja kan, 25/10.000. 10.000 itu kan 10 pangkat 4. Ya, kamu boleh sederhanakan kembali. Jadi 1/400. Begitu. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke, lanjut ya. Nyatakan bilangan berikut dalam bilangan berpangkat sederhana. Kalau soalnya kayak gini gimana?
Kita lanjut, soalnya 1/216. Berarti kan ini terlalu besar, dibuat dalam bilangan berpangkat. Jadi 1/6 pangkat 3. 216 itu kan 6 pangkat 3 ya. Lalu buatlah menjadi 6 pangkat negatif 3. Dari pangkat positif kita ubah menjadi pangkat negatif. 6 pangkat negatif 3. Oke, lanjut ya. Yang berikutnya, gimana kalau soalnya kayak gini? 1/25 X pangkat 6. Berarti kita sederhanakan dulu. 1/25 itu kan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 X pangkat 6. Gitu ya. Lalu habis ini baru kita tinggal ubah si pangkat positif menjadi pangkat negatif. Oke, jadi 1/5 pangkat 2 X pangkat 6. Oke, jadi 5 pangkat min 2 X pangkat min 6. Begitu. Ya, jadi dari sini sebenarnya kamu tinggal langsung kayak gini. 1/5 pangkat 2 X pangkat 6 sama dengan 5 pangkat min 2 X pangkat min 6. Oke ya, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, diperhatikan baik-baik, pahami, pastikan kamu mengerti. Kalau udah, kita lanjut. Gimana Bu kalau bilangan pecahan berpangkat negatif? Nah, gimana kalau bilangan dasarnya itu adalah bilangan pecahan? Kita lihat. Tentukan hasil pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Sama aja sih. Contohnya misalnya 3/5 dipangkatkan min 4. 3/5 dipangkatkan min 4. Berarti kan agar dia dapat diselesaikan, maka si pangkat negatif 4 ini harus dibuat dulu jadi positif. Ya kan? Jadi dibuatlah tetap 1/1 ini dibuat positif. 3/5 pangkat 4. Begitu. Ya. Lalu kan 1/per itu kan sama aja dengan bagi kan. Jadi boleh kalau Ibu tulis seperti ini. 1 dibagi 3/5 pangkat 4. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara pembagian pecahan, berarti kan harus dibalik yang belakangnya, ya enggak? Jadi 1 tandanya berubah jadi kali. 1 kali 5/3 dipangkatkan 4. Gitu. Ya, jadi sama aja dengan 5/3 pangkat 4. Berapa? Tinggal dihitung. Berarti 625/81. Bisa dimengerti ya? Oke, lanjut. Terus gimana Bu kalau soalnya kayak gini? Min 4A/5 dipangkatkan min 3. Hasilnya berapa? Kalau kamu perhatikan contoh soal yang A, ya, contoh soal yang A, kamu lihat 3/5 pangkat min 4, itu sebenarnya kamu bisa menghilangkan langkah yang atas ini, langsung tinggal dibalikkan. 5/3 dipangkatkan 4. Yang tadinya pembilang, dia akan bertindak sebagai penyebut. Yang tadinya penyebut, dia akan bertindak sebagai pembilang. Pangkatnya udah langsung berubah dari negatif menjadi positif dengan mengikuti langkah-langkah ini. Gitu. Ya, jadi kalau kita lihat yang B, Bu, saya mau langsung, boleh nggak? Ya boleh, silahkan. Jadi min 4A/5 dipangkatkan min 3, boleh aja langsung dibalik jadi negatif 5/4A pangkat 3. Jadi negatif 125/64A pangkat 3. Oke, dipahami sampai sini? Silakan kamu perhatikan dengan baik-baik, pastikan kamu mengerti. Ya, diingat cara-cara penyelesaiannya. Jika kamu
berpikir saya lebih mudah kalau saya menggunakan cara yang panjang seperti ini, ya silahkan. Tapi kalau kamu merasa saya lebih mudah menggunakan cara yang sederhana seperti ini juga silahkan, karena dua-duanya juga benar. Begitu. Ya, oke, pembelajaran kita pada hari ini cukup segini. Ibu cukupkan sampai di sini. Kamu belajar, ulang-ulang terus video pembelajaran ini agar kamu dapat paham dengan lebih baik lagi. Ya, sebentar Ibu akan bagikan latihan soal yang harus kalian kerjakan. Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.